Halo, salam teman-teman semua. Selamat bertemu kembali bersama saya Ahmad Mikhail Zaini, Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, seperti minggu-minggu sebelumnya, saya akan membahas topik-topik ekonomi terkini yang kemungkinan akan berdampak terhadap kinerja pasar saham maupun pasar obligasi Indonesia di minggu pertama bulan Februari sampai dengan minggu kedua bulan Februari 2021. Oke, seperti biasa, sebelum masuk ke dalam tema utama kita minggu ini terkait dengan data ekonomi penting yang akan kemungkinan berdampak terhadap pasar saham maupun obligasi. Kita tahu bahwa kasus COVID-19 itu sudah mulai mengalami titik terang ya, bagaimana perkembangannya di tahun 2021. Berita yang cukup positif yaitu datang dari Amerika, di mana kasus harian COVID-19-nya ini sudah mengalami penurunan yang cukup drastis dari peak-nya. Kita lihat deh, dari peak-nya itu sudah mengalami penurunan. Itu sekarang kasus hariannya mungkin itu akan sekitar ada di level 100 ribuan kasus per hari, dari puncaknya sekitar 250 ribu kasus. Kalau kurvanya sudah melandai seperti ini, maka kemungkinan ini menjadi signal bahwa COVID-19 ini akan mengalami penurunan, dan sehingga kemungkinan bisa menjadi berita positif bagi pasar saham global ya, di mana kalau Amerika itu mengalami perbaikan tentu akan membantu keseluruhan dari ekonomi global, karena Amerika itu kontribusinya sekitar 30% ekonominya terhadap ekonomi global. Nah, ini tentunya akan menjadi berita positif sekali bagi pasar saham global dan juga termasuk tentunya bagi pasar saham Indonesia ya. Karena biasanya kalau pasar saham Amerika mengalami kenaikan itu akan berdampak positif ke kenaikan pasar saham Indonesia. Nah, kalau kita lihat di Indonesia sendiri, sayangnya kasus kenaikan COVID-19 ini terus terjadi, terus berlangsung, belum ada tanda-tanda penurunan seperti yang terjadi di Amerika. Nah, ini yang menjadi PR bagi pemerintah, bagaimana menurunkan kasus harian COVID-19-nya agar mengikuti pola kasus harian negara-negara seperti Amerika, China maupun Rusia. Nah, kalau kita lihat sudah mengalami kasusnya terus mengalami kenaikan, dan kita berharap di minggu-minggu berikutnya mulai mengalami penurunan kasus. Nah, di minggu ini ada berita penting terkait dengan data GDP yang rilis. Nah, sebelum data GDP rilis tanggal 5 Februari, itu ada data penting yang rilis juga tanggal 1 Februari, yaitu data inflasi di Indonesia. Kalau kita lihat data inflasinya itu di bawah ekspektasi konsensus maupun juga di bawah ekspektasi dari Samuel Sekuritas, di mana month-on-month basis itu inflasi diperkirakan 0,4% di bulan Januari, karena kita tahu terdapat kenaikan berbagai harga komoditas seperti kedelai, seperti jagung, juga seperti gandum, dan juga kenaikan tahu tempe, cabai merah itu mengalami kenaikan. Jadi komponen bahan makanan itu mengalami kenaikan. Dan memang mengalami kenaikan, tapi secara total inflasi tetap rendah 0,26%. Secara year on year pun tetap rendah 1,5% dibandingkan posisi 2020 bulan Januari ya, kalau kita lihat ya 2,68%. Jadi dengan inflasi yang rendah ini konsekuensinya yaitu adalah penurunan yield obligasi. Jadi kalau investor melihat inflasi di Indonesia ini masih cukup rendah, itu bisa dikarenakan karena supply barang-barang yang cukup, atau karena permintaan yang melemah. Nah, kalau saya lihat diperhatikan di sini, karena bahan makanan mengalami kenaikan, kemungkinan besar ini karena daya beli masyarakat yang turun ya. Tapi kalau dari sisi supply, yaitu barang bergejolak seperti bahan makanan itu masih mengalami kenaikan, artinya permintaan masyarakat masih belum mengalami perbaikan yang berarti. Itu karena terjadi PSBB Jawa Bali ya di bulan Januari, sehingga itu yang menekan inflasi inti, sehingga itu menjadi indikator bahwa daya beli masyarakat atau konsumsi masyarakat itu belum pulih di bulan Januari, sehingga inflasinya masih rendah. Apakah BI akan menurunkan tingkat suku bunga di bulan Februari? Saya rasa enggak juga. Kenapa? Karena kemungkinan besar inflasi bahan makanan masih menjadi pendorong inflasi. Kita tahu di bulan Februari ada kenaikan harga daging sapi, dan kemungkinan juga akan diikuti nanti oleh harga daging ayam, kemungkinan juga diikuti nanti oleh kenaikan dari energi. Nah, itu juga kemungkinan akan membatasi BI untuk menurunkan tingkat suku bunga di bulan Februari. Tapi di obligasi sudah kelihatan ekspektasi masyarakat bahwa yield-nya itu akan mengalami penurunan setelah mengalami kenaikan di bulan Januari. Nah, kenapa yield obligasi penting? Balik lagi saya ulang, karena yield obligasi itu menjadi indikator utama, salah satu indikator untuk melihat pergerakan harga saham. Kalau yield obligasinya turun, maka indeks harga saham gabungan kita akan mengalami kenaikan. Nah, kalau indeks harga saham gabungan kita mengalami kenaikan, itu juga akan berdampak positif terhadap saham-saham yang dibeli oleh masyarakat, ya, emiten-emiten. Nah, kalau kita lihat dari data GDP Indonesia, kemungkinan besar
rilis nanti itu akan memberikan berita positif karena data GDP Indonesia diekspektasikan di kuartal keempat 2020 itu kemungkinan akan tetap kontraksi ya. Kita akan kontraksi 3 triwulan berturut-turut, tapi kontraksinya itu akan lebih rendah. Jadi kalau diperkirakan Samuel Sekuritas itu Indonesia itu inflasi itu kontraksinya di kuartal keempat hanya sekitar 1 sampai dengan 1,5%. Sedangkan kontraksi ekonomi atau GDP di kuartal ketiga itu minus 3,49%. Kenapa kontraksi ekonomi lebih rendah dibandingkan dengan kuartal ketiga 2020? Itu karena kita lihat data leading indicators-nya, yaitu data PMI, ini menunjukkan bahwa kinerja industri itu sudah mulai meningkat. Kenapa kinerja industri sudah mulai meningkat di kuartal keempat? Itu karena pemulihan ekonomi China. Kita tahu kan ekspor kita 30% itu ke China. Jadi begitu China ekonominya membaik, tentu ekspornya, aktivitasnya akan membaik. Begitu juga dengan Amerika. Jika kita lihat kasus harian COVID-19 itu sudah mengalami penurunan dan ekonomi Amerika membaik, itu ekspor ke Amerika akan membaik. Nah, ketika ekspor Amerika dan China itu membaik, maka itu akan membuat ekspor akan membaik dan itu sangat menarik bagi emiten-emiten ekspor. Emiten-emiten yang orientasinya ekspor, yang dia produksi untuk barang ekspor seperti emiten komoditas batubara misalkan, atau emiten komoditas CPO, atau manufacturing, emiten-emiten bahan makanan yang tujuannya itu adalah untuk ekspor. Jadi kalau kita lihat ini, kita lihat ya kemungkinan besar emiten-emiten yang terkait dengan aktivitas ekspor akan lebih cepat pulih dibandingkan emiten-emiten yang orientasinya domestik. Nah, kalau kita lihat kenapa pertumbuhan ekonomi kita masih kontraksi atau ekonomi kita GDP-nya masih kontraksi, itu karena pertumbuhan kreditnya masih kontraksi, ya masih minus sekitar 2% mungkin nanti di Desember. Dan kalau kita lihat juga selain pertumbuhan kredit perbankan kita yang masih kontraksi, penjualan retail pun masih kontraksi, artinya domestic consumption kita belum benar-benar pulih. Nah, dua indikator ini yang membuat saya meyakini bahwa GDP kita masih mengalami kontraksi, tapi membaik. Karena apa? Dari sisi manufacturing-nya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Jadi kalau saya lihat ada kemungkinan besar ekonomi kita akan membaik dan itu akan mendorong harga saham kita nanti di hari Jumat. Kalau misalkan GDP kita ternyata ekspektasinya, kalau ekspektasi Samuel Sekuritas kita 1% sampai 1,5% kontraksinya, kalau nanti keluarnya di bawah 1% itu akan sangat baik bagi pasar saham kita. Nah, kalau kita lihat obligasi yang tadinya yield-nya turun itu sudah kecenderungannya mulai mengalami penurunan yang sudah naik ya dari bulan Januari, yield-nya cenderung mengalami penurunan. Terus juga kita lihat investor-investor sudah mulai berani untuk beli yang 10 tahun, tenor panjang 10 tahun, menunjukkan bahwa ekspektasi harga bonds akan naik. Nah, biasanya kalau harga bonds naik itu harga saham akan mengalami kenaikan. Kalau kita lihat juga hedging cost juga sudah mulai mengalami penurunan di mana kita lihat domestic non delivery forward bagi rupiah juga sudah mengalami penurunan. Nah, kita lihat kalau yield-nya itu mengalami penurunan, maka otomatis indeksnya sudah mulai mengalami kenaikan. Kita lihat di hari Senin itu indeks naik itu sudah sampai dengan 3% ya kenaikannya. Dan kalau yield-nya terus tertekan, maka indeksnya pun akan melanjutkan rally ya, terutama tadi untuk sektor-sektor yang ekspor. Ya, untuk sektor komoditas, batu bara, terus juga ada CPO dan juga ada bahan ekspor manufacturing ya, yang untuk ekspor pangan seperti Mayora misalkan. Terus juga untuk ekspor tujuan untuk ekspor seperti gold seperti itu ya. Itu akan mengalami kenaikan. Nah, kalau kita lihat dengan yield yang turun ini harga-harga juga akan mengalami kenaikan. CDS Indonesia juga masih cukup bagus menunjukkan resiko investasi di Indonesia itu masih cukup rendah. Nah, kalau kita lihat memang asing ini seminggu lalu itu kita lihat di bulan Januari minggu terakhir itu asing di saham itu memang net sell. Tapi dia net buy di obligasi, artinya apa? Dia net sell di saham 26 juta dolar, di obligasi dia net buy 340 juta dolar. Artinya asing itu secara total di pasar modal Indonesia itu positif net buy-nya. Sehingga sulit untuk mengatakan bahwa akan terjadi koreksi besar-besaran bagi indeks harga saham gabungan kita minggu ini dan minggu depan. Malah kecenderungannya indeks harga saham gabungan kita akan mengalami kenaikan. Jadi ini momentum trading buy bagi investor cukup menarik tadi, terutama untuk sektor-sektor yang emiten-emiten yang berorientasi ekspor. Kenapa? Karena perbaikan ekonomi Amerika, China jauh lebih cepat kelihatannya ketimbang perbaikan ekonomi Indonesia, sehingga menguntungkan emiten-emiten yang berorientasi ekspor. Nah, di data GDP itu akan rilis untuk Indonesia, itu tanggal 5, yang kemarin inflasi keluar dan manufacturing kita lihat, manufacturing kita Januari itu Indonesia itu manufacturing kita itu masih tumbuh, ya 52. Artinya industri kita masih tetap ekspansi di bulan Januari
Dan juga ekspektasi saya ekonomi akan membaik di kuartal pertama 2021 karena ada BLT, bantuan langsung tunai, yang akan berdampak terhadap domestic consumption masyarakat Indonesia. Dan tentu emiten-emiten sektor consumer itu tentu akan diuntungkan harusnya ya, terutama untuk konsumsi misalkan pulsa, untuk konsumsi Indomie, gitu, untuk konsumsi pakaian, misalkan itu mulai akan mengalami perbaikan karena ada BLT. Dan sehingga masyarakat bisa konsumsinya lebih baik. Dan BLT-nya itu dalam bentuk cash langsung tunai dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya dengan menggunakan barang ya, bantuan sembako. Nah, kalau dengan cash ini maka kemungkinan multiplier efeknya akan jauh lebih besar bagi masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam.